wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabarnya pemirsa Hikmah Ramadan TVRI dimanapun berada? Wong kita galau sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan kita membawa berkah, maghfirah, membawa perubahan yang besar dalam hidup kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Hikmah Ramadan, alhamdulillah tentu kita bersyukur pada Allah, kita senantiasa diberikan nikmat untuk bisa menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Di mana Ramadan adalah salah satu bulan yang sangat dirindu-rindukan oleh orang beriman. Ramadan bahkan para ulama dan orang-orang beriman merindukannya bukan hanya sekedar pada bulan Rajab dan Sya'ban saja. 6 bulan sebelum bahkan dijelang di akhir Ramadan tahun lalu orang beriman sangat merindukannya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua adalah termasuk orang-orang yang senantiasa merindukan bulan suci Ramadan dan menjadikan Ramadan sebagai wadah untuk menempah diri kita senantiasa membawa perubahan besar yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Pemirsa Hikmah Ramadan TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Hikmah Ramadan kembali hadir menyapa pemirsa di seluruh wilayah Sumatera Selatan untuk membahas tema topik yang sangat menarik sekali. Pada kesempatan hari ini dengan judul Ramadan sebagai kawah candra di muka orang yang beriman. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini tentu kami juga mengingatkan bagi para pemirsa yang ada di rumah untuk beduk azan maghrib untuk wilayah Sumatera Selatan, yakni pukul 18:09 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jangan lupa ya, sambil menyaksikan Hikmah Ramadan, jangan terburu-buru juga ya. Tapi banyak zikir sambil mendengarkan Hikmah Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini, kita di studio akan dibersamai langsung oleh guru kita, yakni Ustadz Idmar Wijaya SAGM Hum. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz hari ini? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sepertinya sangat ceria dan berbahagia nih Ustaz ya. Berkat doa Rino. Alhamdulillah. Apalagi hari ini kita akan membahas tema Ramadan sebagai candra di muka orang-orang yang beriman. Oleh karena itu pemirsa hadirin yang berbahagia, sebelum kita membahas topik yang menarik hari ini, marilah kita sama-sama akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Ustadz Eman Satria SE.AK. Dalam hal ini beliau akan membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, sadaqallahul azim. Masya Allah, semoga dengan lantunai Al-Quran menambah Ramadan kita semakin berlimpah berkah. Karena memang Ustadz, Masya Allah Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran Ustadz ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Maka pemirsa, sahabat TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Kita akan langsung membahas topik pada kesempatan kali ini, Ustadz. Iya, dengan pembahasan Ramadan sebagai kawah candra di muka orang beriman. Iya. Sebelumnya Ustadz, kita di studio juga ditemani oleh hadroh kita, tim hadroh yang insya Allah nanti juga akan perform dari Hadroh Al Barokah Palembang. Iya. Baik Ustadz, menarik tentang pembahasan kita hari ini seputar Ramadan sebagai kawah candra di muka orang beriman. Kalau bicara tentang kawah Ustaz ya, tempat wadah berarti Ustaz ya. Iya. Candra di muka tuh apa nih Ustaz tepatnya kalau kita memaknai tema hari ini sebagai kawah candra di muka orang beriman tuh seperti apa menjadikan Ramadan? Ya, terima kasih Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin para pemirsa Soim dan Soimat TPRI Sumatera Selatan, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan dan hadir di TPRI Sumsel ini dalam rangka kita yaitu adalah saling ingat mengingatkan, nasihat menasihatkan menjelang berbuka puasa kita pada hari ini. Di dalam ayat tadi Adinda bahwa semua kita hafal, yaitu surat Al-Baqarah surat kedua pada ayat 183. Di dalam ayat itu bahwa yang diseru atau yang dipanggil untuk melaksanakan saum, saya tidak menyebutnya dengan puasa ya, tapi saya menyebutkan saum atau siam karena agama lain juga punya puasa. Itu adalah teristimewa orang-orang yang beriman. Jadi kita selaku orang beriman ini bukan terpanggil, tapi dipanggil oleh Allah SWT yaitu untuk melaksanakan saum. Dia orang beriman, kemudian orang beriman itu diperintahkan untuk saum, kemudian endingnya adalah orang beriman itu akan menjadi orang-orang yang muttaqin. Masya Allah. Jadi panggilannya itu untuk yang beriman. Orang beriman. Nah, tadi tema kita yang diangkat adalah tentang kawah candra di muka orang-orang yang beriman. Nah, kita tahu bahwa kawah ini kan tempat masak ya, tempat masak atau tempat menggodok agar orang beriman itu lebih baik lagi. Kenapa? 11 bulan yang lalu kita kan banyak hal yang tanpa sengaja atau sengaja tidak sengaja kita melakukan perbuatan yang mungkin terlibat dengan persoalan dosa. Mungkin kita terlibat dengan mengecewakan orang lain. Mungkin ucapan kita terkadang kala menyakitkan mereka. Maka ini kesempatan emas bagi kita karena ini kawah menggodok, dimasak, dilebur oleh Ramadan agar kita ini menjadi putih kembali. Ada, nih Dinda. Nah, oleh karena itu bahwa siapa yang melaksanakan saum itu karena mengharap, karena iman, kemudian karena mengharap pahala dari Allah SWT, dalam hadis mengatakan bahwa Rasul bersabda, man saumana ramadanan imanan watisaban khufira lahu ma taqaddama min zambi. Kata Rasul, barang siapa yang berpuasa, bersaum hanya karena mengharap, karena keikhlasan dan mengharap ridho Allah SWT, maka Allah akan menghapuskan semua peristiwa-peristiwa masa lalu. Ini apa yang kita tangkap bahwa hadis ini memberikan indikasi kepada orang-orang yang berpuasa betapa luar biasanya dengan berpuasa itu semua kesalahan dia dimaafkan oleh Allah. Masa lalu pun. Semua dosa-dosa. Semua dosa. Kan man shaumana ramadanan imanan, ya berpuasa karena iman, mengharap pengampunan khufira lahu,
mengharap pengampunan dari Allah SWT, kata Allah, ku maafkan semua kesalahan dia. Luar biasa ada. Masya Allah. Maka itulah kita katakan dia sebagai kawah. Kawah, chandra di muka. Ya. Jadi tempat untuk bagaimana kita menempa diri berarti Ustaz ya. Iya. Menjadi orang yang lebih baik. Iya, lebih baik. Apa saja Ustaz berarti pembelajaran yang bisa kita dapat sebagai seorang yang dipanggil oleh Allah sebagai orang beriman di bulan Ramadan? Iya, banyak hal yang kita peroleh, banyak hal yang kita petik dengan kita melaksanakan saum ini. Ada 1 bulan ya, 1 bulan. 1 bulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari ya. Karena disebutkan ayyama ma'dudat, dalam beberapa hari yang telah ditentukan. Nah, hal-hal yang akan kita dapati bahwa dengan kita melaksanakan saum ini, di antaranya itu adalah endingnya itu akan menjadikan orang-orang bertakwa. Bertakwa, Masya Allah. Endingnya ya. Dan itu sasaran. Dan semua orang beriman itu pasti mengharapkan menjadi orang yang bertakwa. Lalu mungkin muncul pertanyaan begini. Bagaimana kalau kita sudah menjadi orang bertakwa? Nah, bagaimana? Lalu apa yang akan kita peroleh? Apa sih yang akan kita dapati kalau kita semua sudah menjadi orang bertakwa? Itu luar biasa kan? Ya, benar. Nah, jadi di antara bahwa semacam hal-hal yang akan dapati oleh orang bertakwa, kalau saya sering menyebutnya itu sebagai garansi Allah. Garansi Allah. Iya, Masya garansi. Allah. Artinya jaminan Allah ya, kepada orang-orang yang bertakwa. Ada. Di antaranya itu misalnya kita lihat di dalam Al-Quran ya, di dalam surat Al-Hujarat pada ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Di situ kita peroleh sesungguhnya kata Allah, orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang-orang yang bertakwa. Di antara kita ini ya. Siapa yang paling mulia? Bukan pangkat dia, bukan harta yang banyak, bukan dia gagah, bukan. Tapi siapa di antara kita ini yang paling bertakwa? Itulah kata Allah, dia orang yang paling mulia. Luar biasa tak? Masya Allah. Masya Allah. Berarti bukan karena jabatan seseorang menjadi mulia Ustaz ya. Karena takwanya. Kena ketakwaannya. Itu menurut versi Al-Quran. Kalau menurut versi Al-Quran berarti menurut versi Allah kan? Dan ini jaminan dari Allah SWT. Kita tidak perlu mengagungkan yang hal semacam itu. Dan kita perlu jabatan, kita perlu uang, kita perlu gagah. Tetapi kita yang paling perlu lagi adalah bagaimana dengan puasa Ramadan ini kawannya tadi menjadikan kita adalah orang-orang yang bertakwa. Itu saja. Nah, muncul pertanyaan yang menarik nih Ustaz. Ketika ini Ramadan menjadi kawah chandra di muka bagi orang beriman, agar dia bertakwa Ustaz. Lalu stepnya bagaimana nih Ustaz? Agar kita itu dari orang beriman bisa mendapatkan apa ya, seperti kalau perlombaan itu mungkin medali takwanya Ustaz ya, di bulan Ramadan. Bagaimana orang beriman itu bisa memperoleh, dia itu bisa mendapatkan gelar takwa daripada Allah. Ya, predikat ya. Nah, predikat takwa lah ya. dari Allah. Cara kita seperti apa Ustaz? Iya. Ikhtiarnya. Jadi begini ya. Jadi bahwa itu predikat yang sangat luar biasa. Ya, takwa itu. Dan tidak diberikan perguruan tinggi manapun. Tidak diberikan perguruan tinggi manapun. Yang memberikannya Allah langsung. Ada. Nah, tentu step yang ia ingin lakukan bahwa dia melaksanakan amalia-amalia di bulan suci Ramadan ini. Ada. Dia amalianya. Ada. Puasanya karena mengharap ridho Allah. Lain tidak. Apakah hanya puasa itu kan ibadah sirriyah, ibadah tersembunyi. Antara saya dengan antum tidak tahu siapa yang berpuasa dan siapa yang tidak. Itu sangat serius sekali. Kalau kita melaksanakan sholat dilihat oleh orang lain. Kalau sodako orang lain bisa melihat. Haji bahkan sekampung orang tahu. Maka dengan kita melaksanakan saum Ramadan ini kiat pertama ya adalah ini akan menghantarkan kita. Tuh. Itu kiat pertama. Kiat yang kedua, kita harus mampu menjaga. Apa yang harus kita jaga? Kata Rasulullah, da'qaula zur wal amalu bihi wal jahlu wala tarfus wala taskhab. Kan di situ bahwa kata Rasulullah, jika kamu sedang bersaum, da'qaula zur. Tinggalkan semua perkataan dusta, perkataan pandir, jahil, membohongi, ngiyuk, bahasa kita Palembang, ngiyuk ke bohong, tinggalkan semua itu. Tidak. Mendengar hal-hal yang akan merusak pahala puasa kita, melihat pemandangannya akan merusak pahala kita. Memang puasa kita tidak batal, tapi dia bisa rusak. Bisa rusak. Bisa rusak. Berarti menarik nih kalau kita gali kembali
ternyata ada amalan di Ramadan ini yang bisa mendekatkan kita menjadi bertakwa, tapi malah ada juga mungkin perbuatan kita saat Ramadan yang membuat kita jauh dari predikat takwa ini, Ustaz, berarti. Iya, bisa juga begitu. Kenapa? Dia tidak menjaga hal-hal yang akan merusak pahala puasanya itu. Jadi bisa jadi rusak gitu, Ustaz, ya, Iya. pahala seseorang. Ya. Lalu, Ustaz, muncul pertanyaan nih di tengah-tengah masyarakat kita bahwa saat Ramadan ada orang tuh dia berpuasa Ramadan, Ustaz. Iya. Tapi maksiatnya pun tetap jalan. Nah, mungkin ini nyambung, Ustaz, ya dengan yang disampaikan Ustaz tadi bahwa mengurangi pahala Ramadannya. Iya. Bisa juga begitu ya, ada orang sedang bersaum tapi dia tidak mampu mengendalikan emosional dia. Ada. Karena saum itu kan adalah yang bersaum itu dia menjaga dari hal-hal yang membatalkan dan hal-hal yang akan merusak pahala puasanya. Oh, baik, Ustaz. Tapi sebelum Ustaz kita menarik nih apa saja yang bisa membatalkan puasa, mengurangi pahala puasa, tapi kita akan bahas mungkin Ustaz setelah jeda pesan berikut ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami pegawai TPRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini tiada kata terindah kecuali kita saling mendoakan. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah kata kunci dalam kehidupan. Kita diuji melalui kesehatan, kita dicoba melalui persoalan keluarga, kita juga diuji melalui jabatan dan kekayaan. Sementara anak-anak muda kita diuji karena ketidakadaan lapangan kerja. Tetaplah istiqomah dan tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Lestarikan alam kita. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهانا والدار أنجز وداه والبشر أضحى معلانا بشرى لنا والبشر أضحى معلانا والدار أنجز واداه والبشر أضحى معلانا بشرانا منا المنى
والبشر أضحى مولانا بشرى لنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى مولانا والدار أنجز وعده والبشر أضحى مولانا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قار بأعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قار بأعينا هذا جمال المصطفى أنواره لا تلانا هذا جمال المصطفى أنواره لا تلانا بشرى لنا إلا المنى زل العنا وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا بالمنى زل العنا وفالحنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى مولانا والدار أنجز وعده والبشر أضحى مولانا Subhanallah, Allahu Akbar. Pemirsa, sahabat Hikmah Ramadan TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi adalah perform dari Hadroh Al Barokah Kota Palembang. Busyra lana, Masya Allah, nyambung Ustaz dengan tema kita Ramadan, di mana ternyata lirik ini menggambarkan kebahagiaan seorang muslim itu saat di surga bisa berjumpa Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada, suatu saat nanti Allah izinkan kita masuk surga sekeluarga berjumpa Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Baik pemirsa, Anda semua juga bisa bergabung, berinteraktif langsung, bertanya kepada Ustadz lewat nomor telepon interaktif 0711 311 454. Bagi Anda yang ingin mungkin bertanya, boleh langsung mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum itu Ustadz, kembali ke topik kita tadi tentang kawah candra di muka orang beriman. Tadi terakhir tentang hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa tadi Ustadz ya. Iya. Mungkin ada tambahan sedikit Ustadz, apa saja lagi selain berkata dusta tadi? Iya, banyak hal yang perlu kita jaga dan betul-betul harus terhindar dari semua yang akan mengurangi pahala puasa kita. Di antara kalau kita mengacu kepada hadis tadi, tinggalkan perkataan dusta kan, bohong, banyak mudi ke wong, banyak ngiuk ke wong zaman sekarang kan, ada ya. Mungkin dalam segala hal ini kan semacam sudah menjadi hal yang tidak menjadi rahasia umum lagi ya. Tuh. Kemudian mengecewakan, kemudian pandangan mata kita, apalagi televisi, hati-hati melihat ya kalau hal-hal yang itu akan merusak pahala puasa kita ya pindahkan channel ya. Nah, pindahkan channel ya. Pindah ke channel Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan TVRI Sumsel kan. Karena siarannya lebih mendidik kalau selain begitu kan. Begitu juga pendengaran kita dijaga betul. Mungkin di sebelah ada yang ngato, ada yang ngupat kan. Ngerumpi bahasa anak muda sekarang. Nah, kita harus terhindar dari semua itu. Ada. Maka kalau kita mampu menjaga semua itu, insya Allah ya, kita akan tercapai endingnya nanti. Jadi orang bertakwa. Dan itu di samping yang ini, tapi ada banyak hal pendukung lain membuat kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya lepas di situ, tidak, masih banyak hal-hal yang menunjang seseorang. Ya. Tentu dalam istilah takwa itu kan menjalankan perintah Allah sekuat tenaga Ustaz berarti. Iya. Untuk menjadi seorang bertakwa.
Kalau misal menjadikan Ramadan ini Ustaz, sebagai agar kita menggapai bertakwa tadi, kembali ke garansi langit tadi Ustaz ya. Iya. Menarik ya pemirsa. Tadi Ustaz menyampaikan tentang garansi langit bahwa orang yang bertakwa itu Masya Allah banyak sekali hal-hal yang dicapai Ustaz ya. Iya. Termasuk tadi yang disampaikan Ustaz bahwa mendapatkan predikat orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang bertakwa. Iya. Lalu apalagi nih Ustaz? Hal-hal yang mungkin keistimewaan, garansi langit dari Allah kalau kita menjadi orang bertakwa itu apa saja yang Iya. bisa kita dapat? Jadi banyak hal yang kita peroleh di samping kita ini akan menjadi mulia di antara orang-orang yang lain kata Allah di dalam surat Al-Hujurat pada ayat 13. Kemudian di dalam surat lain seperti surat Al-Imran ayat 133 itu Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Di sini bahwa orang yang bertakwa itu dia akan masuk ke dalam surga kata Allah. Allah masukkan dia ke dalam surga dan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Masya Allah. Semua kita menginginkan itu kan? Semua kita menginginkan itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita temukan juga melalui kawat candra di muka Ramadan ini bahwa orang bertakwa itu dia, coba cek nanti di dalam surat At-Tolak pada ayat 2 bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kata Allah. Di situ Allah memberikan jaminan, memberikan garansi kepada orang bertakwa dia akan dikeluarkan dari semua persoalan hidupnya. Wadah. Masya Allah. Benar kan? Hebat. Dikeluarkan dari semua persoalan hidup. Kenapa kita tidak mau menjadi orang bertakwa? Itu. Bahkan di dalam ayat 2 pada surah At-Tolak itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib kata Allah. Apa itu? Allah datangkan rezeki kepada orang yang bertakwa itu dari jalan yang tidak pernah ia sangka-sangka. Ada saja rezeki, ada saja momentum yang Allah berikan kepada kita. Kalau memang kita semua orang-orang beriman ini menjadi orang bertakwa, tidak usah gusar, tidak usah takut bahwa Allah berikan jaminan kata Allah. Ini rezeki yang aku berikan kepada kamu. Nah ini ya yang kita lihat bahwa keistimewaan atau garansi orang bertakwa itu dia melalui candra di buka Ramadan ini ya, kawat candra buka Ramadan itu. Bahkan bisa kita temukan lagi bahwa di dalam surat At-Tolak juga pada ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusron. Apa itu kata Allah bahwa orang yang bertakwa itu akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Kemudahan Dindo. Masya Allah. Apa lagi yang nak kita selesai? Bahkan pada ayat terakhir, pada ayat kelima bahwa wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajron. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan dia masa lalu. Dia hapus segala. Masya Allah. Ya, dia hapus segala. Berkaitan dengan hadis yang pertama tadi kita baca tadi bahwa siapa yang berpuasa hanya mengharap ridho Allah, mengharap pengampun dari Allah, aku maafkan semua kesalahan-kesalahan dia masa lalu. Masuk surga enggak? Masuk surga insya Masuk Allah. surga kan? Berarti yang sedang kita kejar di bulan Ramadan ini adalah betul-betul bagaimana Allah ridho kasih predikat takwa dalam hidup kita Iya. Ustaz ya. Lalu Ustaz menjadi pertanyaan menarik juga untuk kita. Adakah indikator orang-orang bertakwa itu seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah atau dijelaskan Allah dalam firman-Nya? Iya. Wujudnya itu seperti apa kalau dalam kehidupan, tanda-tandanya loh Ustaz ya, orang bertakwa. Iya. Jadi kalaulah kita sudah menjadi orang muttaqin bahasa Al-Quran itu bahwa ada indikator ya, ada indikator petunjuk kepada orang-orang tersebut. Pertama indikatornya itu bahwa orang itu biasanya jiwa sosialnya tinggi. Ada. Ramadan ini kesempatan emas orang berbondong-bondong bahwa untuk mengeluarkan hartanya. Betul nggak? Berbondong-bondong kita berinfak, bersedekah. Baik itu melalui fulus kita, uang kita, ataupun melalui makanan yang kita miliki. Mungkin juga melalui pemikiran-pemikiran kita. Tentang jiwa sosial yang Jiwa tinggi. sosial Tapi kita sebelumnya Ustaz ini sudah ada telepon masuk dari pemirsa yang di rumah. Kita sapa dulu. Ada telepon masuk? Oh, putus-putus. Masya Allah.
Jauh mungkin. Mungkin di luar Palembang. Baik, bisa jadi. lanjut dulu Ustaz. Tentang tadi, menaik jiwa sosialnya tinggi Ustaz ya. Jadi orangnya menjadi lebih peduli. Selain itu apa lagi Ustaz? Ya. Tanda-tandanya kelihatan di kita kan sebagai renungan lah ya. Iya. Jadi yang pertama tadi indikatornya bahwa jiwa sosial kita tinggi biasanya. Kepekaan sosial kita muncul. Dari kepekaan sosial kita muncul biasanya kita akan menyalurkan harta kita. Ada. Karena kenapa sih orang di bulan suci Ramadan ini terkadang kala dia berlomba-lomba untuk bersedekah, berinfak, bahkan berzakat. Karena dia tahu bahwa nilai pahalanya itu sangat luar biasa. Dilipat gandakan oleh Allah SWT sampai 700 kali. 700 kali. Masya Allah. Luar biasa. Itu. Nah, bahwa sosialnya muncul biasanya. Kepedulian sosialnya, kepekaan sosialnya tinggi. Ada. Bahkan di dalam hadis itu yang kita baca bahwa memberi makan kepada orang yang berpuasa, nilai pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Memberi makan orang yang berpuasa, nilai pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Tapi jangan dipeleseti. Ay, kalau macam itu kengeju makan orang puasa, aku udah puasa. Tidak, itu motivasi bahwa memberi makannya saja sama saja dengan nilai orang berpuasa. Masya Allah, baru memberi puasa. Apalagi dia puasa plus memberikan. Iya. Ustaz, ya. Nah, Masya Allah. Pemirsa yang ada di rumah sekali lagi kami sampaikan bagi Anda yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz bisa menghubungi nomor telepon 0711 311 454. Lalu Ustadz, selain tentang jiwa sosial yang tinggi, ada indikator yang lain yang bisa kita lihat? Oh sebentar Ustadz, ternyata Masya Allah ada kembali telepon masuk, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa dari mana Pak? Dari Mulyadi, Kabupaten Pali. Masya Allah, dari Pali, Pak Mulyadi. Baik Pak Mulyadi, ada pertanyaan tentang topik kita hari ini. Halo? Ini Pak, saya mau nanya, saya ini nggak bisa puasa, saya ini dokter ini nggak bisa kata dokter, nggak bisa teratur makan. Gimana ini Pak hukumnya Pak? Gimana Pak? Mohon maaf, putus-putus. Boleh diulangi kembali Pak? Saya ini nggak bisa puasa Pak, saya ini ingin banget puasa tapi... Halo? Halo, oh iya, Bapak lagi tidak bisa berpuasa, lalu? Nggak bisa puasa, jadi saya ini... Karena penyakit rumah saya kronis. Jadi kalau saya napas kemarin, saya udah coba sampai jam 10, nggak bisa. Ya, siap, baik Pak, pertanyaan sudah kami tangkap. Baik, Ustadz, ada pertanyaan masuk tadi, mohon dijawab tentang beliau tidak bisa berpuasa Ustadz, karena mungkin sedang ada satu penyakit. Ya, terima kasih Pak yang dari Pali tadi bahwa bagaimana kalau saya di bulan suci Ramadan tidak saum karena sakit kan? Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun ayamin ukhor kata Allah. Ada. Jadi ada di dalam ayat itu bahwa ada dua hal yang tidak boleh berpuasa. Satu karena marid itu sakit ya. Lalu dipetakan lagi sakitnya sakit bagaimana? Ada. Apakah sakitnya itu tidak begitu memberatkan dia? Apakah sakitnya sedang? Ataukah sakitnya menahun? Atau dia safarin? Atau dia dalam perjalanan? Nah, dua hal ini boleh orang itu tidak bisa berpuasa, bersaum ya. Seperti Bapak yang dari Pali tadi menanyakan, saya sih hari ini tidak berpuasa Pak karena saya dalam keadaan sakit. Ya, boleh. Tapi sakitnya itu kalau dia sakit ringan, bahwa misalnya dia sakitnya kalaupun kronis ya, dia bisa macam itu. Dan sebenarnya kalau niatnya kuat dia bisa sembuh niatnya kuat. Nah, kalau terhadap persoalan Bapak tadi, kembali kita kepada ayat tadi bahwa dia diganti pada hari yang lain, artinya dia harus kodo. Saat sudah sehat beliau ya. Sudah sehat nanti dia kodo di luar Ramadan. Berapa hari ya dia yang tidak melaksanakan saum di bulan ini. Ada Bapak yang bertanya tadi.
Nah beda kalau kita dalam perjalanan juga begitu, dia harus qada. Nah beda dengan vidya ya, nanti beda. Nah ini ya, beda lagi. jadi kepada Bapak, jadi kalau memang itu memberatkan pada Bapak untuk tidak melaksanakan saum, ya nanti di luar Ramadan silakan bayar. Bayar ganti Tapi ya. di dalam ayat itu, jika kamu mampu dan sanggup, itu lebih baik kata Allah. Lebih baik. Jika kamu mampu dan sanggup dan melawan semua itu, dan itu lebih baik kata Allah. Nah itu ya. Nah kalau dia sakitnya menaun atau pekerja berat, lain lagi persoalannya. Nah, ya, terima kasih ya. Ya. Baik begitu ya dari Pak Mulyadi yang berasal dari Pali. daerah Pali ya. Pemirsa Hikmah Ramadan, kembali lagi kepada Ustadz tentang indikatornya tadi Ustadz ya, tentang jiwa sosialnya tinggi. Adakah kembali Ustadz indikator yang bisa kita kenali dalam hidup kita agar kita bisa menjadikan diri kita mudah-mudahan sebagai ikhtiar agar semakin bertakwa? Iya. Indikator yang kedua bagi orang yang bersaum itu adalah dia mampu mengendalikan dirinya. Mengendalikan ya. Di Ramadan ini kita harus betul-betul kuat mengendalikan diri kita, termasuk emosional kita, termasuk ucapan kita, termasuk tingkah laku kita. Kita harus mampu mengendalikannya. Karena kalau kita tidak mampu mengendalikannya, itu kita akan terjerembab ke dalam persoalan yang awal tadi kan, sia-sia kan. Kesia-sia. Karena Ramadan ini ada orang berkata dia merupakan training center, TC. Apa itu TC? Training center, pusat pelatihan. Melatih emosional, melatih kita mengendalikan diri. Nah kalau kita sudah terlatih selama bulan suci Ramadan, nanti di luar Ramadan kita harus mampu juga. Oh melanjutkan. Melanjutkan. Jangan hanya di bulan Ramadan kita menjadi orang yang jiwa sosial tinggi, mengendalikan dirinya tinggi, ya dah, kemudian dia tidak begitu emosional. Di luar Ramadan juga harus mampu. Jadi kalau saya berpikir kalau semua kita mampu memahami semua ini, mampu menghayati, mampu mengaplikasinya, di luar Ramadan aman kita. Ya dah. Satu kampung semua semacam itu, saya pikir aman kampung itu. Suatu kabupaten semua semacam itu, aman kabupaten itu. Suatu provinsi mampu dia menjadi orang jiwa sosial tinggi, mengendalikan diri, aman provinsi itu, apalagi negara. Ada. Nah, Masya Allah. yang ketiganya itu bahwa indikator yang ketiga adalah dia itu adalah pemaaf. Pemaaf. Memberikan maaf. Ada. Di dalam hadis itu ada yang kita baca bahwa tak kala dia diajak bertekar oleh sosok kita sedang berpuasa kan, diajak membala, masuk kita Palembang. Fakul ini so'im, maaf saya lagi berpuasa. Tidak galak kita meladennya kan. Tapi jangan dibalik, maaf sekarang saya lagi berpuasa. Kayak malam sudah buko. Itu namanya memindahkan waktu. Ada. Siang hari kita mampu menjadi orang pemaaf, di malam juga kita mampu menjadi orang pemaaf. Bahkan di luar Ramadan juga kita harus mampu menjadi orang pemaaf. Ya, jadi begitu Dinda, dan masih banyak indikator-indikator yang lain. Yang lainnya. Ya. Dan tentu pemirsa yang di rumah, inilah beberapa indikator tentang bagaimana kita berikhtiar menjadikan diri kita menjadi seseorang yang bertakwa. Nah mudah-mudahan Ustadz ya, sebagai tema ini akhirnya setelah kita menyimak, oh inilah indikatornya, kita bisa mampu berupaya menjadikan diri kita selepas ini, mampu menjadikan diri kita semakin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi pemirsa, bagi Anda yang masih ingin bertanya lewat nomor telepon ya, 0711 311 454. Ya. Baik pemirsa, di penghujung Hikmah Ramadan kali ini tentu Ustadz dari banyaknya pembahasan kita dari awal tadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil. Mungkin sebagai kesimpulan di penghujung ini Ustadz, apa saja nih yang bisa kita kerjakan? Iya. Baik, terima kasih. Sebagai konklusi daripada pengajian kita sore hari ini menjelang berbuka. Yang pertama bahwa karena Ramadan itu sebagai kawat candra di muka, ada kawat tempat kita menggodok memasak, jadikan ini momentum diri kita agar selama bulan suci Ramadan kita lebih baik dan ke depan di luar Ramadan kita lebih baik lagi. Baik itu baik ucapan kita, baik pendengaran kita, baik penglihatan kita, bahkan baik tingkah laku kita untuk mengelola apapun pekerjaan kita itu akan lebih baik lagi. Jika semua ini tercapai dengan lebih baik, saya pikir aman. Baldatun thayyibatun warabun khafur. Saya kira itu. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair kepada Ustadz Idmar Wijaya SAG MHum. Ya. Yang telah menyampaikan materi pada kesempatan hari ini di Hikmah Ramadan di sore ini pemirsa. Mudah-mudahan
tema hari ini bisa betul-betul membawa kita menjadi seseorang yang lebih bertakwa kembali, lebih baik lagi, dan tentunya mudah-mudahan Ramadan kita pada kesempatan hari ini benar-benar berkesan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini, dan takwa akan kita bawa selama-lamanya. Terima kasih pemirsa yang sudah membersamai kita pada program Hikmah Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Anda semua akan setia mengikuti program Hikmah Ramadan esok hari. Insya Allah sampai berjumpa kembali. Saya Reno Anugrah Pratama, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا صل عليه مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا يا فترات منها ذا كل